Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang komposisi dan inverse fungsi. Nah, seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, pokok pembahasan kita yang telah kita pelajari kemarin itu ada operasi aljabar fungsi. Kita kemarin udah belajar operasi aljabar fungsi, inverse fungsi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi komposisi fungsi. Kita langsung saja ya. Nah, kita langsung saja membahas tentang materi komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi itu artinya kita memasukkan, misalkan kita ada fungsi, ini ada A, ada B, ada C. Di dalam A itu ada X, dalam B itu ada Fx, dan dalam C itu ada Gfx. Nah, untuk yang pertama X dimasukkan ke Fx, maka jadinya X dimasukkan ke F, maka jadinya Fx. Nah, Fx ini kita masukkan ke G, maka jadinya Gfx, makanya namanya G bundaran F. Nah, Hx itu, fungsi Hx itu sama dengan G bundaran Fx. Nah, ini yang bulat ini bacanya bundaran, dan G bundaran Fx itu artinya juga G dalam kurung Fx, artinya Fx itu dimasukkan ke fungsi G. Ini artinya Fx masuk ke fungsi G. Ini fungsi komposisi G dan F ditentukan dengan aturan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang bulat kecil ini dibaca komposisi atau biasa dibaca dengan bundaran. Nah, perhatikan bahwa dalam fungsi komposisi G bundaran Fx sama dengan G Fx itu ditentukan dengan pengerjaan Fx terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan oleh Gx. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, diketahui Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan Gx sama dengan 2x dikurang 3. Tentukan A, yang A F bundaran Gx, yang B G bundaran Fx. Nah, di sini untuk F bundaran Gx artinya yang fungsi yang berada di belakang dimasukkan ke fungsi yang berada di depan. Nih, kalau F bundaran Gx artinya Gx yang dimasukkan ke F, karena Gx ini berada di belakang, sementara F berada di depan. Nih, F bundaran Gx artinya yang Gx kita letak di dalam si F. Nah, makanya F buka kurung Gx ini kita ganti tadi apa diketahui Gx-nya 2x kurang 3. Nah, masukkan ke sini, kita substitusikan, kita ubah. Nah, artinya kita kan punya fungsi Fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, tadi kita sudah mensubstitusikan atau memasukkan Gx ke dalam F. Artinya yang ada x di fungsi F ini kita ganti dengan si ini Gx. Nah, yang ada x di fungsi Fx ini apa? Cuman ini kan x kuadrat. Nah, makanya yang x kuadrat ini kita ganti x-nya dengan si Gx yang diketahui di soal. Nih, makanya jadinya 2x kurang 3 kuadrat. 2x kurang 3 kuadrat. Nih, tambah 1. Nah, 1 ini kenapa nggak diganti dengan 2x kurang 3 juga, Bu? Karena 1 ini dia koefisien, tidak ada variabel x-nya. Yang kita ubah dengan Gx, karena kita udah substitusikan Gx tadi. Nah, yang kita ubah cuman yang ada variabel x-nya. Nah, kita selesaikan.
Nah, 2x kurang 3 kuadrat itu artinya 2x kurang 3 dikali 2x kurang 3. Kalikan seperti biasa. 2x kali 2x berarti 2 kali 2 4x kali x 4x kuadrat. 2x kali min 3 berarti min 6x. Min 3 kali 2x berarti min 6x. Min 3 kali min 3. Ya. Ini kali sini, ini kali sini seperti biasa. Min 3 kali min 3 jadi positif 9. Nah, yang sama, yang sejenis itu cuman si x kan, ini yang kita bisa jumlahkan. Ini yang x kuadratnya 1, jadi tetap min 6x kurang 6. Dia min 6x kurang 6x lagi, berarti min 12x tambah 9. Ini dia. Nah, ini kan ini dia. Tambah satunya turun juga. Tambah, biar lebih jelas. Nah, ini ibu kotakkannya berarti artinya ini penjabaran dari 2x kurang 3 kuadrat. Nah, tambah satunya turun ke bawah. Jadi kita selesaikan kan ini yang konstantanya ada nih, yang sejenis yang masih bisa kita selesaikan, berarti ini kita selesaikan. 9 tambah 1 10. Nah, ini tetap karena di sendiri yang ada kawannya. Jadi nilai f bundaran gx nya itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 10. Nah, itu jika ditanya f bundaran gx. Nah, gimana kalau kebalik nih Bu? Kalau f-nya yang di belakang, g-nya lagi yang di depan, kita ubah. Nah, sama aja. Artinya, ingat ya bacanya itu f yang di belakang dimasukkan ke depan. Kalau tadi g yang dimasukkan ke f, kalau yang b ini f-nya yang dimasukkan ke g, karena udah pindah posisi dia, f jadi di belakang, g jadi di depan. Nah, kita selesaikan ya. Nah, sama aja, berarti G bundaran fx sama dengan gfx. Nah, fx-nya kita masukkan lagi ke dalam, karena yang di belakang itu si fx. Kita ganti sama kayak tadi. Nah, kan si gx itu berapa? Gx itu sama dengan 2x kurang 3. Artinya, nilai x yang ada di fungsi gx itu kita ganti dengan nilai fx. Fx kita itu x kuadrat dikurang 1. Nah, x yang ada di gx ini kita ganti dengan si fx nih. Kita ganti dengan ini. Yang ada x kan cuman yang di depan nih, berarti sama dengan 2 dikali x-nya. Fx-nya tadi apa? Masukkan ke sini. Berarti x kuadrat dikurang 1 dikurang 3. Nah, ini kita kalikan ke dalam satu-satu, berarti 2 kali x kuadrat, 2 kali min 1. Jadi 2x kuadrat ditambah, maaf, salah ditambah ya. Ini ditambah, berarti 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali plus 1 berarti plus 2. Nah, ininya ngikut ya, turun kurang 3. Ini nggak kita selesaikan, maksudnya nggak kita apa-apakan karena nggak ada variabel x nya, dia konstanta, makanya dia tetap turun ke bawah. Nah, ini yang bisa kita selesaikan siapa? 2 sama 3 ini kan bisa diselesaikan nih, sama-sama konstanta. 2 kurang 1 sisanya berapa? 2x kuadrat kurang min 1. 2, karena 2 kurang 3 itu min 1. Nah, ini dia hasilnya. Jadi G bundaran fx nya itu nilainya 2x kuadrat kurang 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ternyata f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Artinya tidak berlaku sifat komutatif, tidak berlaku kebalikan. Oke, jadi jangan anak-anak ibu kira nanti udah ditanya nih dua-dua ini udah langsung dapat f bundaran gx, oh sama Bu nilainya, langsung copy paste. Enggak ya. Jadi kalau ditanya yang dua seperti ini beda, f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, ini anak-anak ibu semua cari satu-satu ya, karena jawabannya berbeda. Oke, sampai situ paham ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya nih. Nah, itu tadi kan yang soal sebelumnya itu tadi yang diketahui fx dan gx-nya.
yang ditanya bundarannya. Nah, untuk contoh soal berikutnya itu yang diketahui fx. Ini mana dia ya? Nih, yang diketahui fx dan bundarannya. Nah, yang ditanya salah satu komponen di dalam bundaran ini. Ya, contoh nomor 2 ya. Nah, diketahui F R menuju R, G R menuju R. Nah, ditentukan oleh fx sama dengan x tambah 3. Nah, diketahui fx-nya x tambah 3 dan f bundaran gx-nya x kuadrat tambah 6x tambah 7. Nah, yang ditanya gx-nya. Nah, Bu, gimana caranya? Nah, yang di sini yang ditanya yang di belakang, yang berada di posisi belakang. Ingat ya, f bundaran gx yang diketahui yang di depan, si f yang di sini berarti si f ya yang di depan, yang ditanya itu yang di belakang. Yang di belakang siapa? Gx. Nah, caranya, nah f bundaran gx itu artinya apa? Tadi f bundaran gx artinya itu f gx-nya masukkan ke f, artinya gx-nya di dalam si f. Nah, kita ubah f gx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Nah, seperti yang udah Ibu bilang tadi, arti dari f bundaran gx itu kan f x-nya gx-nya di dalam. Nah, artinya fx-nya kita ganti dengan gx. Ini fungsi fx. Fungsi fx sama dengan ini diketahui x ditambah 3. Artinya setiap x yang ada di fungsi fx ini kita ganti dengan si gx. Nah, x ini kita ganti dengan gx. Nah, karena gx yang ditanya mau yang dicari, nah kita ganti tetap gx tambah 3. Oke, sampai situ paham ya? Nah, jadi f gx itu sama dengan gx tambah 3. Kita masukkan ke sini, jadi gx ditambah 3 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Nah, karena nilai f bundaran gx-nya tadi berapa? Ini. Nih, f bundaran gx-nya x tambah x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Nah, nilai kita ubah dua ruas. Kita ubah ruas ini, kita juga ruas ini tuh kenapa kita masukkan nilainya juga? Karena udah diketahui. Nah, f bundaran gx itu sama dengan ini dia. Udah diketahui di soal. Nah, untuk menentukan gx-nya kan yang ditanya nih, kita ubah dulu ini si f bundaran gx. Jadi ini f gx, gx-nya dimasukkan ke dalam f. Nah, artinya setiap x yang ada di fx ini kita ganti dengan gx. Nih dia fx sama dengan x tambah 3. Karena kita masukkan gx ke f, berarti x-nya kita ganti gx. Dan karena gx-nya belum diketahui, makanya kita tetap buat gx supaya biar kita dapat nilai gx itu berapa. Nah, ini dia gx tambah 3. Nah, kita kan mau nilai gx-nya aja. Berarti ini kita pindahkan. Jadi ini jadi ke positif jadi negatif. Jadi x kuadrat tambah 6x, biar nggak bingung ini dia. Gx ditambah 3 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Nah, berarti gx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Ini positif pindah ke sebelah jadi negatif, kurang 3. Nah, 7 kurang 3 4, makanya sini 4. Ini tetap karena dia tidak ada kawannya ya. Gx jadi diperolehlah gx kita sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Oke, sampai situ paham? Nah, untuk soal yang ketiga ini sama seperti tadi, fx diketahui dan salah satu bundaran yang diketahui. Nah, kalau ini yang ditanya itu yang di depan, yang posisinya berada di depan. Kan yang diketahui g bundaran fx-nya. Dan tentukan gx. Ini sama-sama tentukan gx.
Cuman bedanya di sini yang diketahui F bundaran GX. Nah, GX yang ditanya di sini posisinya di belakang. Sementara yang di nomor 3 sama-sama yang ditanya GX, tapi yang diketahui di soal itu G bundaran FX. Nah, di G bundaran FX itu si GX-nya berada di depan. Jadi beda caranya ya. Jika yang ditanya itu yang di belakang, ini dia tadi caranya. Tapi jika yang ditanya itu di depan posisinya, berarti ini dia akan yang akan Ibu jelaskan ini. Nah, kita selesaikan ya. G bundaran fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 6, karena yang diketahui ini. Diketahui di soal G bundaran fx. Nah, kita misalkan, kita ubah dulu ini. G bundaran fx artinya yang di belakang masukkan ke depan, artinya G fx dimasukkan ke G. Sama dengan ini dia. Berarti G dalam kurung fx. Nah, fx-nya kan udah diketahui nih. Nih fx-nya. Nah, kita ubah. Fx nih 2x tambah 4 kita ubah. Nah, di sini kita harus memisahkan yang di dalam kurung ini. Kita misalkan dulu. 2x tambah 4 sama dengan P. Kita misalkan. Udah kita misalkan, kita ubah X di depannya. Nah, caranya gimana, Bu? Ini datangnya dari sini. Nih, 2x tambah 4 sama dengan P. Nah, kita mau X-nya aja. Berarti kita pindahkan 4-nya ke samping jadi min P. Nah, kita mau X-nya aja masih ada 2. Berarti X sama dengan, karena dia kali pindah ke bawah, jadi 4 kurang P per 2. Ini kita pindah ke sebelah lawannya. Siapa? Negatif. Positif lawannya negatif. Ini 2, ini kan antara 2 dan X ini penghubungnya kali. Kita pindahkan ke bawah, jadi lawan kali itu bagi. Makanya X sama dengan 4 kurang P per 2. Nah, udah dapat nih X-nya. Nah, udah dapat, kita ubah. Berarti udah kita misalkan ini sama dengan P dan X sama dengan ini, kita ubah. Berarti 2X tambah P, 2X tambah 4 sama dengan P. Berarti ini kita ubah jadi ini P. Nah, yang ada X ini, yang ada XX di sini kita ubah juga jadi 4 kurang P per 2. Jadi kita ubah ini 4P dalam kurung 4 kurang 2 per P kuadrat. Sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini apa ya? Diralat ya, ini 4 kurang P. 4P kurang 4 per 2. Nah, P kurang 4 per 2 kuadrat ditambah 12 kali P kurang 4 per 2 tambah 6. Kenapa? Karena X itu kita ubah jadi ini. Nah, berarti X kuadrat ini kita ubah jadi ini. X kuadrat ini ke 12 kita ubah jadi ini. Tambah 16. Nah, kita selesaikan lah. Berarti kita selesaikan yang ini dulu ya. P kurang 4 per 2 kuadrat. Artinya P kurang 4 kuadrat per 2 kuadrat. Berarti P kurang 4 kali P kurang 4 per 2 kuadrat berarti 4. Ini kita kalikan satu-satu, berarti P kuadrat min 4P ditambah 16 per 4. Nah, karena di sini ada 4, ini per 4, kan 4 nih, 4. Nah, jadi habis. Sisa P kuadrat kurang 4P kurang 4P tambah 16. Nah, kurang 4P kurang 4P jadi min 8P. Maka sisanya P kuadrat kurang 8P tambah 16. Nah, ini bisa kita coret 12 bagi 2, 6. Jadi 6 kali P, 6P. 6 kali min 4, min 24 tambah 6. Kita selesaikan mana yang ada P, kita jumlahin. Berarti P kuadrat kan sendiri. Itu tetap. Min 8P yang ada P berarti 6P. Min 8P tambah 6P min 2P. 16 ini kan sejenis nih, konstanta. Berarti 16 kurang 24 tambah 6 tuh sisanya negatif 2. Maka diperolehlah, kita ubah PP ini jadi
X. Nah, kita ubah yang PP itu kita ubah jadi X. Makanya GX sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 2. Nah, ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua ini, nah sama aja. Cuman ini kita harus membuat kan G2X tambah 4. G2X tambah 4. Makanya yang ada nilai X di dalam ini kita ubah jadi 2X tambah 4 kuadrat. Nah, jadi untuk cara yang lain ini kita harus memunculkan 2X tambah 4 untuk si 4X kuadrat tambah 12X tambah 6. Pokoknya jadinya 2X tambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 2X tambah 4 dikurang 2, itu kalau dijabarin hasilnya ini. Makanya udah kita ubah, ini kan 2X nih ada sama-sama 2X tambah 4, kita ubah jadi X. Makanya GX sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, terserah mau pilih cara yang mana. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, kalau ini kita mencari inverse dari fungsi komposisi. Nah, kalau ditanya F bundaran G diinverskan, F bundaran G diinverskan X. Nih, jadi inverse dari F bundaran G itu sama dengan G inverse dibundarkan dengan F inverse. Oke. Gitu juga sebaliknya, berarti G bundaran F X kalau diinverskan jadi F inverse bundaran G inverse X. Jadi ini terbalik ya. Jadi kita bundarkan, kita cari dulu F inverse-nya, kita cari G inverse-nya, baru kita komposisikan. Ini gitu juga. Berarti kita cari G inverse-nya, kita cari F inverse-nya, kita komposisikan. Tapi ini kebalik jadinya, G jadi di depan, F jadi di belakang. Ini juga. Ya, kita langsung eksekusi untuk soal. Nah, diketahui ya sudah. Nah, diketahui rumus fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan 5x kurang 2. Tentukan f bundaran g inverse x-nya. Nah, caranya ada dua. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu f bundaran gx-nya. Selanjutnya baru kita cari f bundaran inverse x-nya. Nah, untuk kan kemarin kita udah membahas juga tuh mencari inverse. Jadi anak ibu juga harus ingat pelajaran sebelumnya ya. Nah, kita cari dulu komposisinya. Nah, f bundaran gx itu kan artinya yang di belakang masukkan ke depan, berarti si gx dimasukkan ke f. Nah, gx-nya siapa? Nih, 5x kurang 2, masukkan ke x yang ada di fungsi f. Nah, berarti kan x tambah 3, artinya x ini kita ganti dengan gx, berarti 5x kurang 2 ditambah 3. Nah, ini min 3 tambah min 2 tambah 3 kan yang bisa kita selesaikan sama-sama konstanta, berarti plus 1 sisanya. Jadi 5x tambah 1. Nah, seperti biasa kita inverse, kita misalkan y sama dengan 5x tambah 1. Nah, kita mau si x-nya di ruas kiri, berarti 5 kita mau si x-nya disendirikan, berarti y kurang 1 sama dengan 5x. Nah, yang satu dekat si x ini kita pindahkan ke sini. Jadi positif jadi negatif. Nah, biar anak ibu nggak bingung, jadi kita pindahkan ini ke sini ya. Berarti 5x di sini jadi di kiri, y kurang 1 jadi di kanan, sama aja.
Ini dipindahkan, tapi semuanya dipindah 5x, pindahin 5x nya ke kiri, y kurang 1 pindahin y kurang 1 nya ke kanan. Jadi kalau kita semua pindahin nggak berubah tandanya. Jadi 5x sama dengan y kurang 1. Oke. Nah, kita mau x nya aja, berarti x nya aja 5 nya pindah ke sebelah, karena ini kali jadi jadi per 5 nya, jadi 1/5 y dikurang 1/5. Artinya jadi F bundaran G F bundaran GX diinverskan itu nilainya ini 1/5x dikurang 1/5. Dan untuk cara yang kedua, kita cari inverse-nya dulu. Nah, kalau tadi kita cari komposisinya, nah cara yang kedua kita cari inverse-nya dulu satu-satu. Berarti kita cari inverse dari X, kita cari inverse dari G. Baru selanjutnya kita masukkan ke rumus F bundaran G X diinverskan, tadi rumusnya ini ya. Ini jadi di depan, ini kan awalnya di belakang, pindah posisi, jadi G bundaran F. Nah, dengan ininya masing-masing kita inverskan. Kita cari dulu. Berarti kita inverskan Fx sama dengan X tambah 3. Artinya kita misalkan dengan Y sama dengan X tambah 3. Kita mau si X nya aja sendiri. Nah, ini kan artinya ini. Berarti Y sama dengan X ditambah 3. Jadi Y kurang 3 sama kayak tadi. 3-nya kita pindah karena kita mau sendirikan si X. Nah, supaya nggak bingung, kita ini pindahkan ke kiri. Jadi X sama dengan Y kurang 3. Jadi X sama dengan Y kurang 3. Nah, udah kita X-nya udah kita dapat. Nah, kita ubah. Jadi inilah nilai inverse-nya. Jadi F inverse X sama dengan X kurang 3. Ini kita ubah jadi F inverse, yang Y kita ubah jadi X. Jadi nilainya ini. Nah, udah dapat F inverse X-nya, kita cari G inverse X-nya. Caranya sama, kita misahkan dengan Y sama dengan 5X kurang 2. Jadi X sama dengan 1/5 Y ditambah 2/5. Kita datang dari mana, Bu? Datang dari sini. Nah, Y sama dengan 5X kurang 2. Y ini pindah ke sebelah, jadi tambah 2 sama dengan 5X. Nah, kita pindahkan posisinya, jadi 5X sama dengan Y ditambah 2. Nah, tadi ingat kita mau si X-nya aja, berarti 5-nya pindah ke bawah, jadi 1/5 Y ditambah 2/5Y. 2/5. Sorry, 2/5. Nah, udah kita dapat X-nya sendiri, maka kita ubah jadi F inverse X sama dengan 1/5. Ini kita ubah jadi X tambah 2/5. Ini dia hasilnya. Jadi G inverse X sama dengan 1/5X. Ini tadi G ya. Maaf, ini G karena intinya G inverse. Yang mau kita cari G inverse dari GX-nya. Jadi G inverse X-nya ini dia. Nah, kita masukkan ke rumus. Kan ini tanya ini. F bundaran GX diinverskan. Nah, ikut rumus tadi berarti kita komposisikan G inverse komposisi F inverse. Nah, kita komposisikan, artinya kalau seperti ini, yang F dimasukkan ke G. Nah, berarti F inverse dimasukkan ke G inverse. F inverse-nya apa tadi ini? Artinya F inverse dimasukkan ke G inverse ini. Nah, ini isinya ganti dengan nih, X ini kita ganti dengan si F. Nih, jadi 1/5 X kurang 3. Ini karena nilai dari F inverse X. Masukkan ke sini. Tambah 2/5. Ini tetap karena dia tidak ada variabel X-nya. Kita masukkan satu-satu. Nah, jadi 1/5 X dikurang 3/5, ya kan? 1/5 kali X, 1/5X, 1/5 kali min 3/5 min 1/5 kali min 3 itu min 3/5. Nih, tambah 2/5. Nah, ini kan tetap nih, karena nggak ada kawan si X, berarti 1/5X-nya tetap. Nah, min 3/5 tambah 2/5 itu nilainya min 1/5. Jadi dapatlah, kita peroleh F bundaran G X diinverskan itu ini dia, sama ya. Ini sama. Nah, caranya aja yang beda, jadi terserah anak ibu mau pilih cara yang mana. Bedanya tadi ini, kalau cara pertama komposisinya dulu yang kita cari, baru kita cari
inverse-nya. Kalau yang ini kita cari inverse-nya dulu, baru kita cari komposisinya. Memang lebih panjang cara yang nomor 2. Oke, sampai situ insyaallah anak ibu udah paham semua ya. Nah, kita ke latihan. Nah, untuk latihan, perhatikan ya untuk soal pertama ini mintanya F bundaran GX dan G bundaran FX, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi kerjakan latihan dengan teliti dan kirim seperti biasa. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.